Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kori dapat musibah parah. Ya mungkin kalau musibah kena tabrak motor atau apa mungkin bisa diobati di hospital atau rumah sakit atau puskesmas ya. Atau sama mbah dukun kan. Tapi ini musibah. Musibah itu kan ada dua, musibah dari Allah atau musibah dari diri sendiri. Ma'asobah kami musibatin famin Allah kalau famin nafsih. Dari Allah apa dari diri sendiri. Itu musibah. Kena musibah apa itu Kori? Dari diri sendiri atau dari Allah? Diketawain teman-temannya. Sok-sokan menjadi pahlawan nasab kesiangan. Bagaimana Pak Kori? Gimana pahlawan nasab kesiangan? Diiming-imingi ke sana ke sini ya kan. Mau dibuatkan organisasi. Ya. Ini itu pret. Makanya Mai Sam'at dulu mau gabung. Mau buat organisasi ilmunya dari mana? Sekolahnya tamatannya apa? Apalagi mau debat nasab. Aduh, kacau. Apalagi ini sama Kiai Salim. Dulu kan waktu debat nasab di Banten. Itu Kori, Raden Kiai Salim, terus Kiai Hanan dari Madura, kalau nggak salah Jabidi, terus siapa Gus Jazuli. Gitu. Waktu berangkat ke Banten, siapa? Kiai Hanan juga saya telepon waktu di perjalanan. Pagi-pagi mau debat, sarapan rawon, Kori sama Kiai Salim ya. Saya telepon. Lama-lama kok kacau. Temannya semua diserang. Iri hanya karena uang. Kayak gitu ngomong pejuang, menjelek-jelekin Kiai Imad kan. Sekarang diketawain orang. Modalnya Kori itu masalah nasab dengan saya masih banyak saya Kori. Saya itu ke Banten bawa mobil sendiri, bawa orang 6 atau 7 orang dari tim saya ya, mantan DPR, terus organisasi LSM, perwakilan LSM, terus pengacara dan lain sebagainya, pakai pakaian bredek semua. Ke Banten PP itu saya danai semua. Sampai pulang dari rumah itu saya kasih 500-an. Terus perwakilan dari Subang juga ada. Itu saya kasih uang semua. Untuk sambil tongkrong, tujuannya itu ke Banten ya. Silaturahim ke rumahnya Kiai Imad. Ingin ketemu teman-teman sambil tongkrong rokok. Itu kemana-mana saya modal sendiri. Ya. Nggak pernah keluar-keluar, ketawa. Wong karena seneng, coba pengen jalan-jalan sambil tongkrong, ya kan? Lah Kori ngeluarin uang dari mana? Nebeng sama teman-teman, dipikirkan teman-teman kok sok pahlawan. Sekarang diketawain orang banyak itu, ya kan? Saya aja santai-santai, nggak ikut-ikutan ya. Ya ikut, mendukung, tetap mendukung. Maksudnya nggak usah iri-irian. Kok iri, berjuang kok iri. Cuma membela nasabnya Pak Alwi. Lah, Pak Alwi sih siapa? Nasabnya orang dibela. Kayak pengacara aja jadi pembela. Ya Pak Alwinya nggak percaya mana? Apa? Mobilnya mana yang katanya dikasih Pak Alawi? Pak Alawi lucu nggak sih? Kori Alphard. Alphard tahun 90. Nggak ada Alphard-Alphatan. Makanya pusing. Kasihan Kori, kena musibah parah ini. Jadi ketawaan orang-orang. Ya kan? Saya diam-diam di belakang, tokoh utama. Dikira saya tidak mencatat semua peristiwa.
Kamu banyak uang, bro. Kemana-mana modal sendiri, top, Marco top, pakai oke. Lah buat organisasi itu ya, dipikir cukup 100 juta. Kalau membuat akte notarisnya, oke lah, paling-paling 10 juta, paling banyak 15 juta, ya kan. Tapi dari Kebumen ke Semarang, itu untuk mengurus ke notaris, minim itu berapa? Setiap pulang temannya saya kasih. Ya, dari ketua bendahara, sekretaris, sampai pengawasnya, itu saya kasih. Entah 500, entah berapa. Terus pembentukan anggota, ya kan, buat organisasi Bedek UTRS Nusantara, orang 60 dari kepengurusan bagiannya masing-masing, yang gelarnya ini apa mau dikasih 200-an. Itu ada semua YouTube-nya. Itu makan di rumah makan saya danai sendiri, sama sekali tidak minta bantuan. Kesana itu sampai 10 bulan. Karena apa? Untuk memperjuangkan apa? Menuntut atau menggugat kepada pemerintah lewat pandangan-pandangan melalui YouTube agar menjaga sejarah dan menjaga persatuan, untuk menyuarakan seperti ini. Saya buat legalitas dan akhirnya tahu bentuk. Oh, diam-diam organisasi Bedek UTRS hampir seluruh Indonesia. Di Lampung ada 5 kabupaten, di Jambi, di Padang, di Banyuwangi, di mana saja, di Jawa Timur. Resmi, izin domisili, akte notaris, ke Kesbanpol, dan lain sebagainya. Nah, Korik modal apa, bisa apa? Muka saya jelek, kelihatannya orang tidak jelas, tapi lebih jelas daripada yang jelas. Mbak bisa Tamsari karomah, bisa karomah senyum. Ya. Kori, halo, gimana Kori? Cari uang lama-lama pusing, YouTube-nya nggak tembus, ya kan? Lama-lama nggak dipercaya, aduh, pulang ke Aceh tidak dipercaya, kacau ini. Sama Habib ditonton, ya ngomongnya aja, asal-asalan sudah sombong, ya kan? Tenang para habaib, duduk santai. Semua urusan saya, Imat. Walah, nggak paham. Nasab itu ada kaitan dengan sejarah, ada kaitan dengan manuskrip, ada kaitan dengan sanad-sanad kitab, ada kaitan dengan macam-macam, ada kaitan dengan DNA. Nah, itu jalurnya akademik. Sudah saya ngomong sejak dulu. Lah, kamu punya legalitas dari mana? Dari Hong Kong. Di rom-rom diketawain. Mau jadi orang hebat, mengisbat nasab apa? Mbak Alwi. Mbak Alwinya juga ketawa. Wah, masalah nasab Mbak Alwi itu sebetulnya bukan masalah. Sejak dulu sebetulnya tidak dipermasalahkan. Karena oknum-oknum Mbak Alwi yang sok-sokan, yang nggak punya aturan, mengeklaim saya keturunan Nabi, mengalir darah Rasulullah, dan membuat opini-opini publik, pemerintahan mengadu domba, ya kan? Menuduh-nuduh ulama Indonesia, menjelek-jelekan dan macam-macam, ya. Ini kaitannya dengan pemerintah dan undang-undang negara sebetulnya. Nah, kamu punya legalitas apa? Ini yang bikin saya ketawa. Nah, sekarang nongolnya, aduh, jangankan kamu, YouTube yang terkenal itu termasuk saya. Saya itu penontonnya masih banyak, bisa 20.000, bisa 10.000, bisa yang lainnya baru berapa. Itu pun saya nggak merekayasa YouTube, saya buat begini kayak orang-orang lain, saya kasih cover-cover atau apa. Nggak, saya apa adanya, asal-asalan, mau dipercaya silakan, tidak dipercaya silakan. Tapi saya hanya punya tujuan satu, Kori. Saya itu edukasi. Saya itu hanya memberikan edukasi. Tujuan saya menggugurkan kewajiban saya sebagai rakyat Indonesia, yang wajib saling ingat mengingatkan. Saya hanya mengingatkan, tidak lebih dan tidak bukan. Mau benci silahkan, mau jengkel silahkan, mau dipersekusi silahkan. Saya dari awal mengingatkan. Dan masalah Ahlul Bait, masalah nasab itu awalnya saya yang membahas, yaitu innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Saya ngomong Habib Bahar, kemudian saya dipersekusi, gitu loh. Nah, kemudian saya berdoa,
minta diajarkan tentang mahabbah kepada Rasulullah, dan saya menuntut ke langit, menuntut kepada Allah dan Rasulullah, pada malaikatnya Allah, agar ditunjukkan bentuk mahabbah. Faktanya kelompoknya Ba'alawi itu tidak mahabbah. Dari podium ke podium berceramah itu cuma provokasi. Itu jelas kalau saya. Dan saya membantu banyak sekali. Dari keluarga Al-Jufri, yayasannya yang tadinya atas nama wakafnya keluarga Al-Jufri, itu saya bantu, saya bangunkan sampai 4 miliar, ada buktinya itu. Gitu. Ya cuma mau cari uang, ngomong tentang kebaikan, membela ini. Wong ngamen yang ngamen aja lah, ngamen nasibnya jelek, nggak dapat duit, nggak dapat kepercayaan. Saya mujahadan ya kan, ya saya kasih uang sendiri. Paling-paling teman-teman yang bergabung di Bledek kadang-kadang membantu, entah 50.000, entah 10.000. Karena mungkin cocok dengan jiwa saya, akhirnya menjadi donasi. Ya. Sekarang saya bubarkan semua. Mau berjuang kok cuma modal cocot, modal ngeromet, nggak punya makalah. Apalagi ngomong referensi apa? Mau kitabnya aja banyak yang salah, diketawain. Apalagi kok mau tes Nahwu Shorof Alfiyah 11 bed. Nggak mungkin apa. Saya yang ngecek, walaupun saya orang goblok, nggak tahu Alfiyah. Saya masih berani ngecek hafalan kamu. Mulai Jumiyah, Imriti, Alfiyah, Maksud, Juman, Mantek, Balagoma, Ani, saya masih bisa. Ya Juman satu lari itu, satu bed itu masih hafal lah. Walil musawi wal timasu wat tarid ibahatan kadalita titikus. Hati-hati. Ini orang Jawa, ini di Jawa, bukan saya berarti menyepelekan suku yang lain. Jawa itu punya budaya, Jurmiyah, Imriti, Maksud, Alfiyah sampai Juman, Mantek, Balagoma, Ani itu untuk hiburan, makanan sehari-hari. Jadi nanti dulu. Jadi walaupun kekeliruan orang Jawa kadang-kadang baca kitab, itu belum tentu keliru betul. Kan saya sudah ngomong, sudah saya keliru-kelirukan, biar diprotes. Kalau diprotes saya senang, saya pernah diprotes oleh siapa? Dimacon pernah diomong sama Sani Uye pernah. Aduh kasihan, ngamen bisanya nasab aja terus bubar. Sudah pakai kayak Habib, pakai imamah, pakai jubah ya kan. Pertama rame masalah pakai jubah, orang pakai surban, itu dulu tahun 90-an atau 89. Itu membahas masalah sunnah. Jadi pakaian putih sunnah, pakai imamah sunnah. Kemudian karo wudhu ini dibotakin segini. Masalahnya lahu wajani lahu wajaba huslu. Itu di Fathul Wahab. Jadi dibasahi begini. Itu mulai 89-an, 85 ke sini. Itu. Lah kemudian ya gila jubah-jubahan, kemudian Islam kompor yang ke musola-musola. Sekarang habis semua. Dulu ya polisi banyak yang hitam sininya, TNI sampai birokrasi negara itu macam-macam hitam-hitam kayak gininya. Salafi apa-apa, Wahabi apa-apa itu kan. Itu. Sekarang gara-gara saya muncul bubar semua. Walaupun bisa pusing, Abdul Somad bisa pusing. Masalahnya apa? Saya luncurkan kaidah man ta'allama ilman bila nahwin kaninin yu'ari jubi fajab bikrin. Jadi orang membaca kitab itu kalau tidak menggunakan ilmu alat bagaikan kontrol pelut dilebokno tempe perawan kan gitu, ya kan? Itu. Setidak-tidaknya punya kaidah saya dalam ilmu nahwu. Nahwu itu kalau dipelajari mentah. Shorof ibunya, fikih bosok, masih paham. Tapi saya pernah ditanya Buya Yusuf Mubarak Banten, mertuanya Gus Jazuli, Mbah, waras apa ora kira-kira Mbah? Ora kepengin waras aku, kepengin waras aku ora lah.
kiai kok sundul-sundulan dalil. Saya giring semua. Pertama itu ada YouTube-nya Gus Jazuli, ada Buya Yusuf Mubarok, ada ya kan. Judulnya YouTube-nya apa? Kiai Imat kewaliannya kalah dengan saya. Saya minta izin itu diunggah, boleh apa enggak sama Kiai Imat? Boleh, ya diunggah. Saya sudah ngomong sama Gus Jazuli, udah baca aja kitabnya, Gus terangkan. Di Yaman itu enggak ada lah, bohong semua itu saya ngomong. Terusin aja baca kitabnya. Saya angkat jadi wali Gus Jazuli. Sebetulnya Pak Qori yang mau mengingatkan kamu itu saya. Dari awal sebelumnya saya nggak pengen banyak bicara. Kamu punya masalah membuka menceritakan tentang Gus Fuad, Buya Yusuf Mubarok dan lain sebagainya. Kamu saya telepon, nggak usah kayak gitu kayak anak kecil. Kamu selalu saya ingatkan. Kemarin waktu kamu mau gabung sama Pak Alawi juga teleponan sama saya ya. Sudah saya ingatkan. Oh, orang itu mengingatkan. Ini karena keterlaluan. Jadi menggunakan kaidah juz 6 la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man dzalim wa kana Allahu sami'an alima. Sebetulnya orang menjelekkan orang atau berbuat jelek sama orang itu tidak boleh, dilarang sama Allah. Illa man dzalim, karena Anda itu keterlaluan dan Anda cakap tak serupa bikin, ngomong tidak sesuai perbuatan, ternyata kamu ngamen hanya cari uang, bukan berjuang betul-betul jalan di jalannya Allah. Makanya saya ceritakan. Dan yang melarang Kiai Imat waktu debat nasab itu saya. Kok kamu jelek-jelekin debat, tidak berani lari begini? Saya, itu ada YouTube-nya itu. Silakan dicek kembali YouTube Banten debat nasab. Sebelum debat nasab kurang 7 hari saya sudah melarang, bukan 1 kali. Ada 3 kali mungkin. Nggak usah datang. Saya nyuruh ke Cirebon aja. Akhirnya ke UIN. Walaupun saya tidak koordinasi dengan Kiai Imat dan lain sebagainya, saya berani buka YouTube. Saya sudah memastikan tidak datang. Kalau datang, saya utus pasukan langit. Bereskan dia. Kayaknya nggak jalani. Padahal saya nggak koordinasi karena kehebatan karomah saya kendalikan. Contoh kecil, masalah ijazah palsu, saya ikut campur begini-begini. Kacau ya. Saya omong dulu, siapa yang ijazahnya palsu? Jokowi apa kelompoknya Roy? Ya jelas. Cara mencari bukti identik jelas. Saya masih berani ngomong sama Mahfud MD. Fair ini di media, Mahfud MD berbicara hukum menggunakan ilmu hukum kaki 3 dan Buya 19, gitu aja. Pakai kode etik dan etika. Ya Mahfud MD harus ketawa dong. Mahfud MD orang pesantren kok ribut. Yang berani ngomong pertama Mahfud MD keturunan Kesultanan Madura saya sebelum orang lain ngomong. Walaupun saya tidak koordinasi dengan Kesultanan Madura, mau ngomong apa? Yang berani ngomong, awas jangan bergabung dengan Pak Alawi, Kiai Hanan. Pertama saya. Nggak usah membuka-buka manuskrip. Biar rame dulu. Dunia mahlul balwa wal fitan. Dunia itu cepat cobaan. Coba siapa yang emosi. Yang emosi jadi fitnah. Akhirnya apa? Pak Alawi ngomong asal-asalan, provokasi ya kan. Sini pakal langit mau dilawan. Perambanan bersolawat silahkan. Wong tinggal kepetnya doang aja loh kok ribut. Ya kan? Pak Sian ini Qori pucet pasi ya kan. Malang hadir Mbah ya. Info Monas bersolawat, terserah. Sawah bersolawat juga silakan. Kalau membohongi Allah, bersolawat itu hanya untuk kedok, hanya untuk mencari masa. Tenang aja, Allah itu maha tahu. Diculek matanya, wis gak usah keminter. Torekoh untuk kepentingan mengikut orang yang tidak jelas, urusannya dengan Allah kok diculek matanya Ustaz. Ya kan? Lampung hadir ya. Kasihan Qori gimana? Dilala Qori itu ya. Saya mampir di tempatnya orang di Solo. Ngomong mau dibuatkan organisasi begini-begini, saya tahu semua. Saya ketawa aja. Nah, kemudian apa?
Kori mau di apa? Dimasukkan Balawi, mau dibayar sekian, silakan. Saya tahu semua kabar dari Solo, saya tahu semua itu laporan ke saya ketawa aja. Udahlah, percaya sama Allah. Mengotak-otak cemen kok diurusin, kecil. Diurus sama Allah beres. Dikira saya tidak tahu. Saya tahu semua, saya itu pakar, pakar langit. Bojonegoro hadir Mbah, ya. Iya. Kalau saya gentleman, bro. Saya dukung siapa? Ganjar Mahfud. Karena di Prabowo ada Habib Lutfi. Karena di Anies ada apa? Ada Habib Rizik. Yang berani menjelaskan pik 2 juga saya. Beres, sepi, mana pik 2? Kalau saya kan jelas mau apa? Jadi YouTuber kutu loncat sana sini, tapi kan bisa dilihat buktinya kejadiannya. Ora bener kabeh. Kedok tok. Assalamualaikum. Ya, hadir nyimak Mbah. Ya. Cari uang nggak bisa recehan. Ketawain. Kasihan. Oh ya, Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, itu Kori katanya nempat di Gabus. Bekasi, itu dimasukkan barak itu Pak. Militer itu, dilatih militer. Terus ketemu Imam Mahdi. Salah. Ngapusi TJ. Wong Imam Mahdi ini aku. Imam Mahdi itu golongannya apa? Min ahlul bait. Apa golongannya? Habib untuk min ahlul bait. Aku termasuk. Saya mewakili membuka Imam Mahdi awal. Nek lambiku ngomong sekaret berek. Wong aku iki ya wong ora genah. Udah segitu aja, kasihan Kori ya. Tolong share YouTube ini biar rame ya kan. Habib-habib sekarang lagi pada pusing, nggak punya bahan, diajak debat nasab bingung ya. Ini hanya edukasi dan motivasi untuk saling ingat mengingatkan, mengajak ke jalannya Allah, jalan Shirathul Mustaqim, Shirathul Ladzina An'amta ila akhirih. Tujuannya yaitu menggugurkan kewajiban saling ingat mengingatkan ya kan. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih, syukron kula syukri wa farham kula farhi wa tafa'alana wa najatan lina jatina, amin amin ya mujibati sailin, ya mujibati sailin, ya mujibati sailin, ya mujibati sailin. Berdek kita terus berjuang, jangan pernah nanti. Kulil haq walau kana muron. Hubbul waton minal iman, hubbul waton minal iman, hubbul waton minal. Kori kelingan gue ijik live nang gene Kiai Salim. Aku munggah nang ngerumu, alah masalah nahwu Kori pusing. Iku waktu gue live nang room nang gene Kiai Salim. Oke. Ayo, Kori kalau memang punya kemampuan tunjukkan.